Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Buku Menuju Pemerintahan Ideal, Surat Imam Ali untuk Malik Astar. Buku Menuju Pemerintahan Ideal adalah buku yang berisi tentang surat Imam Ali yang ia tujukan kepada Malik Astar. Surat itu pun lantas diterjemahkan oleh Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dengan judul asli Selection of Nahjul Al-Balagha. Buku ini terbit pada tahun 1998 yang memiliki kurang lebih 60 halaman saja. Buku ini secara umum berisi nasihat-nasihat bagi para pemimpin maupun calon pemimpin untuk mengelola pemerintahan yang ideal. Buku ini memiliki banyak sub pembahasan sehingga untuk memudahkan kita dalam memahami isi buku tersebut, kami akan merangkumnya ke dalam 2 pembahasan saja. Sejatinya, pemerintahan yang ideal harus pula memiliki para pejabat yang jauh akan KKN, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Karena jika para pejabat dan pemangku kepentingan di dalam sebuah pemerintahan memiliki sifat tersebut, alhasil pemerintahan akan mengalami kerusakan bahkan jauh dari pemerintahan ideal. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berpesan dalam suratnya bahwa perilaku pejabat sangat penting bagi berjalannya suatu pemerintahan yang ideal. Mengapa demikian? Karena masyarakat akan mengamati perilaku-perilaku para pejabat. Mereka bahkan membicarakan perilaku Anda sebagai pejabat pemerintahan, baik itu kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan. Sehingga pesan sang imam kepada para pejabat untuk mengendalikan keinginan dan tahanlah diri dari apa yang tidak dihalalkan bagimu. Karena dengan penahanan yang demikian engkau dapat bersikap adil berkenaan dengan apa yang disukai atau tidak disukai. Begitu juga dalam hal memilih menteri dan penasehat. Pilihlah calon-calon menteri dan penasihat yang fokus terhadap kesejahteraan rakyat, yang tidak menilai manusia berdasarkan kelas-kelas sosialnya. Ia menganggap manusia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang imam berpesan, pilihlah pemimpin yang dahulunya tentara. Mengapa demikian? Karena para tentara memiliki kepribadian yang kuat, tidak gampang untuk dikuasai. Ia merdeka dari gangguan eksternal. Pilihlah hakim-hakim dan pegawai negeri dari orang-orang yang baik, yang luas pengetahuannya atau tidak mudah dibingungkan oleh urusan yang rumit, tidak mudah dipancing emosinya oleh lawan, tidak berkeras kepala atau bertahan dalam kekeliruan, tidak segan kembali kepada kebenaran setelah mengetahuinya, tidak tergiur hatinya oleh ketamakan, tidak merasa cukup dengan pemahaman yang dangkal, tetapi ia berusaha memahami suatu dengan sedalam-dalamnya. Mereka yang paling hati-hati bila berhadapan dengan hal-hal yang meragukan atau tidak jelas, yang paling patuh dan mendukung setiap argumen yang benar, dan yang paling sedikit rasa kesalnya bila didebat oleh lawan perkaranya, yang paling sabar menyelidiki semua urusan, dan yang paling tegas setelah beroleh kejelasan tentang penyelesaiannya. Sosok pejabat dan pemimpin haruslah mengedepankan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia lebih memerhatikan kesejahteraan rakyatnya, seperti memerhatikan kepentingan para pedagang dan tukang salah satunya, kaum fakir dan kaum lemah. Pejabat dan pemimpin seharusnya mengikhlaskan ibadah dan menyantuni rakyat. Pemimpin pula selayaknya tidak menutup diri terhadap rakyatnya. Luangkan waktu lebih banyak untuk mendengarkan keluhan rakyatnya. Sikap menutup diri terhadap rakyat akan menyebabkan rasa kesal di hati dan berakibat kurangnya pemahaman akan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jangan pula lah menolak seruan perdamaian yang datang dari musuhmu. Selama hal itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya perdamaian yang datang dari musuhmu, selama hal itu diridhoi Allah, sesungguhnya perdamaian akan memberikan kemudahan atau rehat bagi tentaramu, mengurangi keresahan hatimu dan mendatangkan keamanan negerimu. Tetapi tetaplah waspada terhadap musuh-musuhmu yang telah berdamai denganmu, sebab ada kalanya mereka itu mendekatimu semata-mata demi memanfaatkan kelengahanmu. Ada pertanyaan?